Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke anak-anak, kita lanjut materi sejarah peminatan kelas 12 IPS tentang konflik-konflik di dunia. Kali ini kita bahas konflik Kashmir, konflik Korea, dan konflik Ukraina. Oke ya. Kita bahas pertama konflik Kashmir. Konflik ini melibatkan India melawan Pakistan, yang dimana konflik Kashmir sangat berpengaruh di Asia Selatan karena melibatkan dua negara besar anggota SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation ya, suatu organisasi kerjasama ekonomi kawasan Asia Selatan. Nah, konflik Kashmir ini yang perlu kita ketahui latar belakangnya antara lain adanya faktor konflik agama ya antara kaum Islam di Pakistan dengan kaum Hindu di India. Terus ada lagi pembagian wilayah Kashmir yang masih dipersengketakan ya di ketika itu oleh India dan oleh India dan Pakistan, karena Kashmir itu posisinya rada di tengah-tengah antara India dan Pakistan gitu, dekat Nepal gitu ya. Terus ada lagi isu tentang terorisme serta isu pengembangan senjata nuklir. Tuh. Dan konflik ini menjadi konflik yang terlama, melibatkan perebutan wilayah Kashmir, dan salah satu akar permasalahan terberatnya adalah tentang konflik agama dan politik, di mana Pakistan seperti yang kita ketahui merupakan wilayah pecahan anak benua India ya, dan komunitas muslimnya banyak di Pakistan, sedangkan Hindu komunitas mayoritasnya itu adalah di India ya, gitu. Orang-orang Hindu banyak tinggal di India gitu. Dan rakyat Kashmir bahkan sampai mendemo kebijakan pemerintah India yang tidak pro rakyat Kashmir, bahkan berusaha merdeka dari India. Jadi Kashmir ini sebenarnya sudah tidak cocok secara politik dengan pemerintahan pusat India di New Delhi gitu, karena rakyat Kashmir ingin kemerdekaan yang lebih full ya, lebih sempurna di mata mereka, karena India itu dianggap kurang baik mengelola pemerintahan, dan rakyat Kashmir tidak puas. Dan Kashmir inilah nanti juga diperebutkan oleh Pakistan. Rakyat Kashmir juga nggak mau diperintah oleh pemerintah Pakistan ya. Tuh. Jadi ingin merdeka sendiri. Kemudian konflik-konflik ini makin memanas di dekade 2000-an ketika 5 Januari 2004 Perdana Menteri India Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf menyetujui perdamaian untuk selesaikan konflik Kashmir. Jadi setelah bertahun-tahun dari tahun 70-80-an ya, konflik Kashmir ini berlangsung hingga di 2000-an dan disetujui penyelesaian secara damai. Hingga 27 Desember 2008 tetap terjadi adanya konflik yang membuat konflik ini kembali meruncing bahkan hingga sekarang. Gitu. Oke, kita lanjut ke konflik Korea Utara versus Korea Selatan. Ini merupakan konflik yang timbul akibat terjadinya perang dingin antara blok barat yang liberalis dipimpin Amerika dan blok timur yang komunis dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi Korea Utara dia bloknya komunis, negara-negara blok timur, dan Korea Selatan itu blok barat, negara-negara liberalis. Nah, konflik ini disebabkan oleh Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah di sekitar puluhan kilometer dari pulau Yeonpyeong, dan Korea Utara meluncurkan roket ke Korsel. Jadi masalah konflik perbatasan dan adanya serangan militer. Itu di tahun 1950 sampai 1953 terjadi perang Korea. Dan perang ini diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perdamaian. Nah, gencatan senjata ini tuh salah satunya diwujudkan dengan adanya perjanjian zona demilitarisasi. Itu lintang 38 derajat lintang utara ya, nih garis demilitarisasinya. Gitu.
Dan semenjak itu garis demilitarisasi itu menjadi garis batas antara Korea Utara dan Korea Selatan hingga sekarang. Kemudian 1998 ketika Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung berkuasa, bahkan dia mengumumkan Sunshine Policy, politik sinar matahari yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi Korea Utara dan Korea Selatan. Dan di November 2011 Korea Utara terus menguji coba nuklir ya, dan memunculkan artileri atau semacam meriam besar hingga menewaskan beberapa warga sipil dan orang-orang militer Korea Selatan. Ini membuat konflik tersebut hingga saat ini Korea Utara dan Korea Selatan masih ada konflik kayak perang dingin lanjutan gitu ya. Kita lanjut konflik Ukraina. Ukraina merupakan salah satu mantan negara bagian dari Uni Soviet. Ukraina secara etnis terdiri dari dua etnis besar ya. Etnis Ukraina menghuni Ukraina Barat dan Ukraina Utara nih. Ukraina Barat nih biru nih, dan Ukraina ini utara, ini utara, dan baratnya itu yang merah, utaranya yang biru ya. Ini barat, ini orang-orang etnis Ukraina. Dan Ukraina Timur serta Selatan, Ukraina Timur, Ukraina Selatan itu etnis Rusia. Nah, kalau orang-orang beretnis Rusia biasanya dia masih ada sisa-sisa kenangan komunismenya ya. Yuk, kita lanjut. Pada tahun 2010 Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych. Dia beretnis Rusia yang condong memihak pada pemerintah Rusia. Rakyat Rusia mendorong pemerintahnya agar bergabung dengan Uni Eropa untuk kepentingan ekonomi khususnya. Namun di 2013 Yanukovych membatalkan kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa karena Ukraina yang saat itu dipimpin Yanukovych ditekan oleh Rusia jangan sampai ikut dengan Uni Eropa yang cenderung dikuasai oleh negara-negara barat. Nah, rakyat kemudian protes pada pemerintahan Ukraina di ibu kota Kiev. Februari 2014, pemerintahan Ukraina mengabulkan tuntutan rakyat sehingga melengsarkan pemerintah Presiden Viktor Yanukovych. Lengsernya Viktor Yanukovych mengancam ekonomi dan keamanan Rusia karena Ukraina akan ikut NATO jika ikut Uni Eropa. Ini yang dikhawatirkan oleh Rusia. Rusia itu gak mau negara yang dulu jadi mantan, yang pernah jadi wilayah bawahannya, memihak ke NATO gitu, karena Ukraina itu sangat penting untuk kepentingan militer dan ekonomi ya. Wilayah salah satunya Crimea itu menjadi salah satu tempat pangkalan militer Rusia. Tuh kenapa Rusia sampai bersikeras tidak membiarkan Ukraina dikuasai oleh Barat. Bahkan 2014 bulan Maret, milisi pro Rusia menyandra gedung pemerintah setempat untuk memastikan pemerintahan Ukraina tetap memihak ke Rusia. Tuh. Sejumlah milisi di Donetsk dan Luhansk, Ukraina Timur yang berbatasan dengan Rusia, ini dua kotanya itu, juga menduduki gedung pemerintah setempat, sehingga menimbulkan deklarasi negara Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Ini negara dalam negara ya di Ukraina gitu. Pemerintah pusat Ukraina bahkan mengecam kedua negara itu namun tidak dihiraukan oleh milisi Ukraina Timur yang didukung Rusia. Pemerintah pusat Ukraina kemudian mengirim pasukan untuk menundukkan pemberontak di Ukraina Timur sehingga terjadi perang Donbas. Perang ini berlangsung hingga September 2014 dan menelan korban tewas sekitar 3.500-an orang dan mengakibatkan pengungsi lebih dari 1 juta orang rakyat Ukraina Timur. Nah, oke, materi tentang konflik. Tadi ada konflik Korea ya, ada konflik Kashmir dan konflik Ukraina ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.